Artinya setelah kolonial yang tadi saya nyambung dari Mas Susti bahwa awalnya dari kemerdekaan, dari kolonial, artinya banyak kalau dilihat mau objektif, kemajuan kita nggak boleh kita nafikan. Kemajuan banyak, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan itu nggak bisa kita nafikan. Tapi juga bukan diklaim oleh rejim. Kemajuan-kemajuan itu adalah akumulasi daripada perjuangan seluruh kekuatan. Nah, saya hanya dalam mungkin ngawur, mungkin salah paham atau gagal paham, saya nggak tahu, saya nggak peduli. Saya hanya berpikiran strength dengan power. Gitu. Segala sesuatu itu tergantung strength dan power, kekuatan dan kekuasaan. Nah, kekuatan dan kekuasaan itu bisa digunakan dalam orientasi tujuan-tujuan yang mulia, ma'ruf, atau yang mungkar. Itu saja. Jadi di semua bidang, mau politika, mau apa. Misalnya gini, saya sekarang tangan saya berkuasa nih. Saya tidak diborgol, tidak lumpuh, ya kan? Tangan saya tidak stroke. Jadi saya bebas pegang handphone, ya kan? Tapi saya juga bisa ngantongin orang, Mas Isti. Tuh, tangan saya nih. Nah, jadi saya berkuasa sama tangan saya. Gitu, yang tadi yang Lord Acton dan sebagai pujangga-pujangga atau begawan-begawan gitu sudah mewanti-wanti, sudah membuat pakem. Tapi kejahatan itu kalau dia lebih kuat, pakem-pakem itu nggak berarti. Jadi pakem paradigma apa itu akan luntur oleh kejahatan. Kejahatan ini macam-macam kejahatan mata, kejahatan apa. Jadi yang tadi bahwa demokrasi harus mutlak ada oposisi, tadi oposisi sebagai penyimbang, sebagai juga pengkontrol daripada jalannya kekuasaan. Nah, saya baru tulis di Mabura. Nah, misalnya saya kasih contoh, masyarakat Baduy dia bisa menerapkan konsep hidupnya yang Sunda Wiwitan karena di wilayah itu dia punya kekuatan dan kekuasaan. Nah, saya nggak bisa lagi pegang handphone kalau saya stroke. Ya, begitu juga ada lalat di hidung. Nah, kondisi umat sekarang ini, kondisi rakyat, ya tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan. Kalaupun ada, ya tidak ada yang manajerialnya nggak ada. Baik oposisi maupun kekuatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan sebagainya gitu. Nah, hanya kalau mau diperbaiki, bangunlah kekuatan yang tadi sehingga memperoleh kekuasaan. Kekuatan dan kekuasaan, strength dan power itu bisa digunakan untuk mulia yang Bung Lapong bilang, ya, bisa juga untuk yang mungkar. Buat mungkar. Jadi yang yang Mas Isi katakan itu banyak. Misalnya seorang aktivis ketua dewan di Bandung sampai anaknya juga dikasih nama Gempur Soeharto. Jadi saya juga ditegur juga sama teman-teman, Bang, abang dulu waktu muda boleh dialis. Kenapa sekarang anak istri abang disuruh ikut dialis? Enggak 1-2 orang ngomong gitu, Bung Lato. Kalau dilihat lagi akar permasalahannya, kita itu memang cenderung menang, cenderung diam, cenderung menikmati hal-hal yang kebobrokan. Tepo seliro bukan tepo seliro. Jadi dia udahlah bukan tengah rasa, udahlah. Mereka kuat jangan dilawan. Gitu. Sehingga cenderung perlawanan, kontrol, kritik itu melemah. Banyak yang kaum intelektual tadi, dia sebelum masuk kekuasaan, dia kritis, dia ilmiah, dia apa. Tapi begitu masuk kekuasaan, dia menjadi pragmatis, dia menjadi feodalis, dia menjadi otoritarian. Karena kekuasaan tadi merasa adigung gitu loh, masalah adigung. Ya begitu, merasa bahwa lo siapa? Gua kan kuat. Saya kasih contoh, ada menteri, ada ketua MPR ya. Saya mau lewat, nggak boleh. Padahal ini kan jalan umum, jalan publik.
Ya saya tabrak pengawalnya. Ketua MPR dekat rumah saya tabrak, ya lu jangan ngalangin gua. Ribut-ribut mati-mati, saya bilang gitu kan. Saya lebih baik berantem atau berkelahi sama mereka daripada sama kopral gitu. Ya, jadi ada hal-hal yang terlambat dibangun oleh senior-senior kita, membangun Kawan-kawan kita. senior ini kan rentetan. Kawan-kawan kita kan rentetan masa lalu. Yang dia melihat bagaimana cara menyelamatkan dua generasi. Minimal dia dulu dari sepatu miring nggak miring. Akhirnya juga berpikir yang lebih. Dia kan nambah berpikir. Kan nambah. Yang disampaikan oleh Mas Isti, dua generasi selamat. Saya dikritik terus saya. Bang nggak boleh ini bang. Banyak dibilang si Jaya kalau nggak idealis, saya anggap saya bukan idealis. Tapi orang-orang nganggap, komunitas saya nganggap Jaya itu idealis. Kalau bukan idealis, Jaya dari dulu udah hebat. Jadi ukuran idealis itu miskin. Iya, gitu loh. Kan lucu kan? Iya. Nah, saya mau kasih ke Ade, dari kecil saya udah aneh. Saya umur 7 tahun 65. Saya turut heran-heran, saya sekolah kelas 2 di Jogja. Kok ada rakyat makan makan gaplek, sementara punya dua raja yang kaya raya? Nah, berarti kan kekuasaan tidak berpihak kepada wong cilik. Gitu. Saya bukan anti monarki, bukan anti siapa. Yang penting bagi konsep saya yakin tujuan konsep hidup, mau sosialis, mau komunis, mau apa liberal, mau Pancasila, mau apa, tujuannya adalah bagaimana rakyat sejahtera. Tapi dengan apa gaya yang beda-beda gitu. Komunis gayanya begini, ini gaya gini. Tapi tujuannya para begawan ini menerapkan konsep hidup, apakah itu namanya ideologi, apakah namanya apa, itu tujuannya begitu. Nah, kalau saya berpatokan dengan surat, maaf bukan saya ini saya berpatokan dengan surat ini Quraisy, bahwa saya pelajarin semuanya sama surat Quraisy, membebaskan rasa lapar. Lapar ini nggak hanya perut Mas Isti, lapar pendidikan, lapar perumahan, lapar kesehatan. Nah, lapar perut aja kita nggak selesai, makan nasi aking rakyat gitu loh. Ini sembako rebutan. Kalau dia mampu nggak mungkin sembako rebutan, bunga pun. Nah, kemudian yang tadi saya juga nggak sampai karena dikomentarin bahwa Mas Isti kesemrawutan ini saya lihat ketimpangan, kesemrawutan kesewenangan saya lihat, ke amburadulan saya lihat. Saya tinggal di daerah Roksi. Dulu saya kalau mau kemana-mana, mau keluar kota itu sentralnya Pelabuhan Banteng, terminal keluar kota pada era 60-an dan 70-an. Terus saya lihat juga terminal-terminal lain. Setiap terminal di luar kota juga itu kacau balau. Jadi saya lihat ada di subnya, ada LLJR-nya, ada Polantasnya. Di Kampung Melayu ini Polantas kadang-kadang 4-5 nongkrong. Tapi jalan ini semua menikmati, semua happy gitu. Semua bahagia dengan kesemrawutan, dengan amburadulnya. Penumpang senang, supir angkot senang, polisi ngerokok sambil main catur. Artinya ini poinnya adalah Rakyat itu nggak, rakyat banyak tidak peduli dengan jadi saya melihat satu contoh aja, kalau rakyat peduli atau pemimpin yang mau menegakkan kayak Jonan, bagaimana kacau balaunya kereta api Mas Isis? bisa Iya, orang naik di roof, di atap, tapi ternyata bisa. Nah, saya juga punya keyakinan negara-negara lain bisa, kita lebih bisa, kita nggak bodoh. Buktinya ada seperti Jonan gitu. Iya, banyak, kita nggak bodoh kalau dalam kepandaian, dalam apa bodoh, hanya dalam pintar ada seperti Pak Habibie kok bisa gitu. Dalam Pak Habibie cuman itu aja, tapi social engineering itu belum berkembang dengan baik. Kalau ada perkembangan social engineering itu masih minim. Nah, ini yang diperlukan social engineering. Nata masyarakat yang tadi di terminal, nata pasar, nata noto perdagangan, industri, kehutanan gitu. Kita amburadul, perumahan aja amburadul. Saya melihat Mas Siti, Singapura nggak punya pasir, nggak punya batu, nggak punya kayu, tapi rakyat punya rumah.
nggak punya tukang lagi Singapura. Tukangnya dari Bangladesh, dari Filipina. Dari Indonesia. Kita ada semua, ada peralatan, ada material, ada lembaga. Sampai tingkat menteri sekarang dibikin sejak 83. Tapi kita lihat di mana-mana ada orang yang tidur di gerobak. Berarti tunawisma ini bukannya gaya hidup seperti di negara-negara di Jerman, di mana-mana di Amerika. Anda mau bilang itu negara kita kaya tapi kok rakyat kita miskin? Bukan gitu. Hah? Negara kita miskin. Enggak. Bisa bilang ada negara kaya, tapi rakyatnya miskin. Kalau kita negara miskin, rakyat miskin, berarti ini berarti ini iya, pelanggar konstitusi. Siapapun bisa saya, bisa siapa. Nah, kalau goda-godaan itu kan udah semua budaya udah mewanti-wanti. Juga sains juga udah mewanti-wanti bagaimana bahayanya gitu. Akan terjerumus ya, seperti kalau tidak ada oposisi akan tidak ada demokrasi. Nah, tapi intinya kalau saya beras bagaimana menata negara ini, menata rakyat bebas dari dua yang pokok, bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa takut. Anda setuju nggak kalau saya bilang begini, bahwa kesemrawutan yang Anda bilang itu karena semrawutnya di atas atau Oh iya, hulu. Iya, hulu. Berarti dari istana itu ya? Iya, sejak Soekarno. Iya. Begini, Bung Isti, Mas Isti dengan Bung Atom. Kita jangan ngomong Soekarno, ini yang sekarang ini. Iya, artinya kita, Mas Isti, dulu saya percaya dengan opini bahwa Indonesia ini karena jajahan Belanda miskin. Kalau negara-negara lain karena jajahan Inggris. Tapi hari saya berpikir belakangan ini, jajahan Inggris masih yang miskin kayak Bangladesh segala macam. Masih ada. Iya, masih banyak mayoritas miskin. Jadi Malaysia tuh maju bukan karena Inggris. Karena memang masyarakatnya. Tidak, Indonesia yang membuat maju. Anak-anak mudanya belajar di sini, yang di sana diajar oleh guru-guru Indonesia. Ya, artinya tidak kemajuan. Kan? Bukan pintar pemimpinnya membawa rakyat menjadi pintar. Iya, artinya seperti kekalahan Jepang yang dikumpulkan pertama kan begitu bom atom. Nah, Kaisar ngumpulin guru. Berarti Anda setuju bahwa membangun sumber daya manusia. Leader kita harus. Oh iya, memang leader. semuanya leader. Jadi Soekarno pelanggar, Soeharto lagi pelanggar. Kita merdeka, kita udah punya macam-macam masih. Taiwan 49 dia mendirikan negara Taiwan, nggak punya apa-apa. Kita 45 punya pelabuhan udara, punya pelabuhan laut, punya perindustrian, perkebunan, pertambangan, segala macam kita pegang. Ibaratnya kita mobil balap Formula F1 bisa jalan kecepatan berapa ratus kilometer. Nah, ini mobil abal-abal bajai ini, Taiwan Korea. Kenapa Korea abal-abal? Karena Korea hancur-hancuran perang Korea. Tahu-tahu disalip kita, dia jauh ke depan rusak terbang. Ya tadinya saya percaya Indonesia itu nggak maju karena susah. Karena kalau Brunei maju, wilayahnya lebih besar kecamatan. Waktu Brunei baru deklarasi masih besar kecamatan Pasar Bo dari wilayah penduduk banyakkan Pasar Bo. Sama satu kecamatan kalah. Jadi ngurusnya gampang. Kue nasional itu bisa dibagi. Ya itu yang dibilang Pak Harto. Kenapa? Ya semua bilang, semua. Tapi bukan. Cina sudah membuktikan dengan penduduk yang banyak bisa lebih kaya. Maksud saya sebelum Cina, Amerika dan dengan Rusia sudah mulai. Gitu loh. Kita rakyat miskin, negara miskin. Negara nggak punya apa-apa. Nggak bisa membiayai kesehatan seperti negara-negara lain. Tidak bisa membiayai pendidikan. Tidak bisa membiayai segala macamnya. Malah ngutang-ngutang terus. Soeharto ngutang. Soekarno walaupun kecil ngutang juga.